Banyak orang bingung harus mulai dari mana. Pilih karir dulu, cinta dulu, keluarga atau bisnis. Semuanya terasa penting, semuanya butuh perhatian. Tapi saat kita mencoba mengejar semuanya sekaligus, yang ada malah kita kehilangan arah. Hidup jadi penuh dilema, takut salah langkah, takut menyesal, takut kalau pilihan kita nanti berujung penyesalan panjang. Inilah masalah utama yang diam-diam dialami banyak orang, yaitu kebingungan dalam menentukan prioritas hidup. Kita sering terjebak dalam dilema, entah itu karir, cinta, keluarga, atau bisnis. Semuanya itu terlihat penting. Tapi ketika kita coba jalani bersama tanpa arah, hasilnya justru kacau. Nah, disinilah kuncinya. Sebelum kita bisa berbicara soal prioritas atau strategi, kita harus bedah dulu masalah utamanya. Kenapa banyak orang yang merasa hidupnya tidak seimbang? Kenapa setiap keputusan terasa berat dan penuh penyesalan? Mari kita mulai dari sini. Masalah utama adalah terjebak dengan standar orang lain. Banyak orang hidup bukan karena prioritasnya sendiri, tapi dengan standar yang ditanamkan orang lain. Kita tumbuh mendengar kalimat harus punya karir mapan sebelum usia 30, atau kalau belum nikah berarti hidupmu gagal. Ada juga tekanan bahwa bisnis itu lebih keren daripada jadi karyawan. Semua itu akhirnya membuat kita merasa dikejar-kejar, seolah hidup punya template yang wajib diikuti. Masalahnya, ketika kita mengikuti standar orang lain, kita sering kehilangan arah. Kita merasa sibuk, tapi tidak benar-benar puas. Kita punya pekerjaan bagus, tapi hampa. Kita punya pasangan, tapi tidak bahagia. Kita ikut arus, tapi di dalam hati selalu ada pertanyaan. Sebenarnya ini mauku atau maunya orang lain? Terjebak dengan standar orang lain adalah jebakan halus. Kadang kita bahkan tidak sadar bahwa prioritas kita sudah digeser. Kita bekerja keras, tapi demi validasi. Kita mengejar cinta, tapi demi terlihat normal. Kita menikah, tapi demi memenuhi ekspektasi keluarga. Semua itu membuat hidup seperti panggung sandiwara, bukan perjalanan yang otentik. Sebelum berbicara tentang cara menentukan prioritas, kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah hidup yang kita jalani sekarang benar-benar sesuai dengan nilai kita, atau hanya sesuai dengan standar orang lain? Karena selama kita tidak bisa membedakan itu, kita akan terus merasa lelah, penuh dilema, dan tidak pernah benar-benar tenang. Oke, setelah kita paham bahwa dilema hidup itu wajar dan pasti kita alami, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menentukan jalan yang tepat. Nah, disinilah banyak orang yang sering keliru. Mereka mencoba melakukan semua sekaligus. Padahal, hidup selalu menuntut pilihan. Maka kita perlu memahami apa itu konsep prioritas yang sebenarnya. Banyak orang yang salah paham tentang prioritas. Mereka pikir prioritas itu daftar panjang yang harus diselesaikan sekaligus. Padahal semakin panjang daftar itu, semakin kita kehilangan fokus. Prioritas jati justru tentang memilih satu hal yang paling penting di fase hidup tertentu. Di usia muda, mungkin prioritasnya membangun skill dan karir. Saat berkeluarga, fokus bisa bergeser pada stabilitas dan kebersamaan. Nanti di fase berbeda, bisa jadi kesehatan atau kontribusi sosial yang utama. Jadi prioritas itu dinamis, bukan kaku. Di sini juga berlaku prinsip trade-off. Saat kita memilih A, berarti harus siap mengorbankan B. Kalau kamu pilih menekuni bisnis sepenuhnya, mungkin waktu santai bersama teman akan berkurang. Kalau kamu pilih keluarga lebih dulu, mungkin pertumbuhan karirmu tidak secepat orang lain. Dan itu wajar. Masalahnya banyak orang ingin semuanya sekaligus, tanpa mau membayar harganya. Akhirnya mereka merasa kelelahan, bingung, dan tidak puas. Padahal kuncinya sederhana, berani bilang tidak pada hal-hal yang bukan prioritas di fase ini. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara soal konsep prioritas, sekarang kita bahas lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya menentukan prioritas hidup ini? Karena prioritas itu bukan sekedar daftar tugas atau rencana harian, tapi cerminan dari siapa diri kita dan kemana kita melangkah. Ada 3 faktor utama yang selalu jadi penentu. Pertama adalah nilai diri. Apa yang benar-benar penting buat kita? Bagi sebagian orang, keluarga adalah nomor 1. Tapi bagi yang lain, mungkin karir adalah kebebasan pribadi. Nilai inilah yang jadi fondasi utama setiap pilihan. Kedua adalah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Hidup itu bukan sprint, tapi juga bukan hanya maraton. Kita butuh keseimbangan antara yang ingin kita capai sekarang dengan arah yang besar yang sedang kita tuju. Kalau dua hal ini tidak nyambung, kita mudah merasa tersesat. Ketiga adalah kondisi realitas. Sesederhana ini, kita cuma punya 24 jam sehari, energi yang terbatas,
dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Orang yang paham realitas akan lebih bijak menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dikejar saat ini. Jadi prioritas hidup bukan cuma soal ambisi, tapi gabungan antara nilai, tujuan, dan realitas. Dari sinilah arah hidup jadi lebih jelas, keputusan terasa lebih mantap. Oke, kalau kita berbicara soal prioritas, seringkali kita merasa semua hal penting. Tapi kalau ditarik ke dalam, hidup manusia sebenarnya bisa dibagi ke area-area besar yang hampir selalu menentukan arah hidup kita. Setiap keputusan, setiap fokus, dan bahkan setiap pengorbanan biasanya jatuh ke salah satu area ini. Dan ketika kita paham 4 area ini, kita bisa lebih jernih melihat di mana kita perlu menaruh energi terbesar kita. Oke, kalau kita berbicara soal prioritas hidup, kita sebenarnya tidak lepas dari 4 area besar ini. Yang pertama adalah karir, yang kedua adalah cinta, keluarga, dan keuangan. Masing-masing punya bobot dan makna yang berbeda, tergantung fase hidup kita. Karir adalah fondasi pengembangan diri, bukan hanya tentang gaji, tapi juga bagaimana kita tumbuh, kita belajar, dan membangun nilai diri. Cinta memberi dukungan emosional. Kehangatan pasangan bisa menjadi energi penggerak, tapi bisa juga jadi penghambat jika salah memilih. Keluarga adalah akar. Ada tanggung jawab yang tidak bisa ditawar, baik pada orang tua maupun anak. Dan bagaimanapun sibuknya, kita bisa sepenuhnya menyingkirkan mereka. Bisnis dan keuangan menentukan ruang gerak. Tanpa kestabilan finansial, pilihan hidup kita terbatas. Uang bukan segalanya, tapi ia memberi kebebasan untuk memilih jalan hidup. 4 area ini sangat tarik-menarik, dan disinilah tantangan muncul. Saat fokus pada satu, biasanya yang lain menuntut perhatian. Maka seni prioritas hidup bukan menghapus area ini, melainkan menentukan area mana yang harus didahulukan saat ini. Oke, kalau tadi kita sudah membedah 4 area utama dalam hidup, entah itu karir, cinta, keluarga, atau bisnis, sekarang muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara semua itu berjalan bersama? Karena hidup bukan kotak-kotak terpisah. Karir bisa mempengaruhi hubungan, keluarga bisa mendukung atau justru menghambat. Bisnis bisa menguatkan atau melemahkan semua aspek lainnya. Nah, disinilah pentingnya kita berbicara soal keselarasan 4 area. Hidup bukan soal memilih satu dan pengorbanan yang lain. Banyak orang merasa harus memilih, entah itu karir, keluarga, cinta, atau bisnis. Padahal tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat semuanya itu selaras, meski porsinya tidak pernah sama besar setiap waktu. Misalnya, seorang karyawan muda bisa fokus pada karirnya di awal, tapi tetap menjaga hubungan dengan keluarga lewat waktu sederhana, seperti makan malam bersama, sekedar menelpon orang tua, atau seorang pebisnis yang sibuk membangun usaha, tapi menjadikan pasangannya sebagai teman diskusi utama. Sehingga hubungan cinta dan bisnis saling menguatkan. Keselarasan itu mirip seperti memainkan musik. Ada kalanya karir jadi nada utama, sementara cinta, keluarga, dan bisnis menjadi harmoni yang mendukung. Lalu di fase lain, mungkin keluarga yang jadi prioritas utama, sementara karir hanya mengisi ritme di belakang. Tidak ada yang harus benar-benar hilang, hanya berubah porsi sesuai kebutuhan dan realitas hidup. Contohnya, ketika seorang baru menikah, mungkin ia mengurangi lembur berlebihan agar bisa hadir bersama pasangan. Tapi itu tidak berarti karirnya berhenti. Justru kehadiran cinta bisa memberi energi lebih untuk berkembang di pekerjaan. Atau ketika punya anak, tanggung jawab keluarga lebih besar. Namun, justru hal itu bisa jadi alasan kuat untuk lebih disiplin membangun bisnis dan keuangan. Kuncinya adalah kesadaran, menyadari bahwa 4 area, entah itu karir, cinta, keluarga, dan bisnis, bukan saingan, melainkan bagian dari satu kesatuan hidup. Kita bisa mengatur porsinya dengan bijak. Hidup jadi lebih utuh, bukan sekedar mengejar satu pencapaian, tapi kehilangan yang lain. Oke, hidup kita ini penuh pilihan, tapi nggak semua pilihan harus dijalani bersama. Banyak orang kewalahan bukan karena terlalu sedikit waktu, tapi karena mencoba melakukan semuanya sekaligus. Padahal kuncinya bukan bekerja lebih keras, tapi tahu apa yang penting sekarang. Karena setiap fase hidup itu punya kebutuhan dan fokus yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya strategi menentukan prioritas. Kadang kita merasa semua hal harus jalan bareng. Karir harus dikejar, bisnis harus tumbuh, cinta harus harmonis, keluarga harus diperhatikan. Hasilnya, energi kita habis di semua arah. Tapi tidak ada yang benar-benar maksimal. Dan disinilah pentingnya strategi menentukan prioritas. Salah satu cara yang paling realistis adalah dengan melihat fase hidup. Apa fase hidupmu sekarang? Dan hal apa yang paling butuh fokus? Misalnya,
Kalau kamu baru lulus kuliah, wajar kalau karir jadi prioritas utama. Bukan berarti kamu mengabaikan cinta atau keluarga, tapi porsi utama adalah di karir. Kalau kamu sedang di fase membangun bisnis, kamu bisa menjadikan bisnis sebagai fokus nomor satu, sementara karir atau pekerjaan tetap dijaga sekedar untuk stabilitas. Sama halnya kalau kamu baru menikah atau punya anak kecil, maka cinta dan keluarga bisa naik jadi prioritas utama, sementara karir tetap jalan, tapi tidak perlu ambisius berlebihan dulu. Kuncinya adalah menetapkan 1-2 hal utama, lalu sisanya cukup dijaga agar tidak berantakan. Karena kalau semuanya dipaksa jadi prioritas, ujung-ujungnya justru semuanya berantakan. Dan yang tidak kalah penting, buat batasan agar satu prioritas tidak mengorbankan yang lain secara berlebihan. Misalnya, walaupun kamu sedang kejar karir, tetap sediakan waktu minimal seminggu sekali untuk keluarga. Atau ketika sibuk membangun bisnis, tetap jaga komunikasi dengan pasangan agar tidak renggang. Menentukan prioritas itu bukan soal egois, tapi soal bijak mengatur energi. Ingat, hidup itu panjang. Ada masanya fokus ke karir, ada masanya fokus ke bisnis, ada masanya fokus ke keluarga, dan semuanya bisa tetap seimbang kalau kamu tahu fase hidupmu sekarang ada di mana. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang strategi menentukan prioritas, bagaimana cara memilih fokus yang sesuai dengan fase hidup, menentukan 1-2 hal utama, dan menjaga batasan agar semua area tetap berjalan. Tapi kenyataannya, banyak orang justru terjebak bukan karena tidak tahu prioritas, melainkan karena melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kesalahan itu terlihat simpel, tapi dampaknya bisa fatal. Tujuan tidak tercapai, energi habis, dan hidup terasa timpang. Karena itu, sebelum kita benar-benar bisa menjalankan strategi dengan efektif, penting untuk kita tahu apa saja jebakan yang sering membuat orang salah menentukan prioritas. Kesalahan paling sering saat menentukan prioritas adalah ingin menguasai semuanya sekaligus. Akhirnya energi habis, tapi hasilnya nol besar. Contohnya, ada orang yang mau sukses di kerjaan, tapi mau tetap nongkrong setiap malam, mau olahraga rutin, mau belajar skill baru, semua dijalani bareng. Hasilnya lelah sendiri, nggak ada yang benar-benar jadi. Kesalahan kedua, menunda hal yang penting hanya karena terjebak pada kelihatan mendesak. Misalnya, tiap kali ada chat kerjaan masuk langsung ditanggapi, padahal tugas besar yang menentukan karir adalah diabaikan. Kita sibuk memadamkan api kecil, tapi lupa membangun fondasi jangka panjang. Kesalahan ketiga, mengabaikan satu arah hidup total. Banyak orang sukses di karir, tapi keluarga berantakan. Atau sebaliknya, terlalu fokus pada hubungan sampai karir mandek. Padahal prioritas bukan berarti memilih satu atau membuang yang lain, tapi tahu mana yang harus jadi fokus utama dan mana yang cukup dijaga. Oke, sekarang kita lihat, bukan cuma cara menentukan prioritas, tapi juga jebakan yang sering bikin orang salah langkah. Dari pengen menguasai semua sekaligus, sibuk sama hal mendesak tapi lupa yang penting, sampai mengabaikan satu area hidup total. Semuanya itu bukan sekedar kesalahan kecil, tapi pola yang kalau dibiarkan bisa bikin hidup berantakan. Dan disinilah poin pentingnya. Prioritas bukan soal pintar membagi waktu, tapi soal berani memilih. Oke, terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Mungkin ini sedikit kesimpulan dari pembahasan ini. Hidup yang fokus lebih kuat dari hidup yang sibuk. Orang yang paham prioritas akan terlihat tenang, karena dia tahu apa yang harus dipegang dan apa yang harus dilepas. Kalau kamu bisa konsisten menaruh energi di hal-hal yang penting, hasilnya bukan cuma pencapaian besar, tapi juga hidup yang lebih seimbang antara kerja, keluarga, kesehatan, dan diri sendiri. Jadi jangan kejar semuanya, kejar yang paling penting. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.